Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha dari Teknik Mesin. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya yang berjudul Analisa Dampak Laju Korosi terhadap Kekuatan Oven Wire Belt atau baja karbon IC 1065. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Korosi adalah penyebab utama terjadinya kegagalan dini infrastruktur baik terhadap sarana perumahan rakyat, fasilitas umum maupun industri. Terkait dengan industri yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di Provinsi Aceh, terutama pabrik kelapa sawit atau PKS, eksistensinya patut diperhatikan menyangkut dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat operasional. Salah satunya dampak asap pabrik yang menyebabkan tercemarnya atmosfer, kondisi menjadikan infrastruktur khususnya baja di lingkungan PKS menjadi lebih rentan terhadap serangan korosi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan korosi atmosferik di lingkungan pabrik kelapa sawit atau PKS di PT Ensem Sawita dan pengaruh laju korosi atmosferik terhadap infrastruktur PKS dan pemukiman penduduk. 5 jenis baja konstruksi yang terdiri dari baja strip, baja siku, baja silinder, baja plat pasaran, dan baja karbon rendah dipilih menjadi spesimen uji. Laju korosi dihitung dengan menggunakan kehilangan massa. Karbon rendah dipilih menjadi spesimen uji. Laju korosi dihitung dengan metode kehilangan massa dengan merujuk pada standar ASTM G50. Hasil didapatkan setelah dilakukan exposure selama 4 bulan, menunjukkan tingkat laju korosi yang terjadi pada 5 jenis baja konstruksi tersebut masih aman dan berada dalam batas ketahanan korosi relatif atau relative corrosion resistance-nya, dan masih digolongkan dalam kategori outstanding, kurang dari 1 mpy meter per years, sehingga pemakaian 5 jenis baja konstruksi tersebut relatif aman di lingkungan pabrik kelapa sawit dan sekitarnya. Selanjutnya pada bab 2, yaitu selanjutnya di bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu tentang korosi atmosferik. Korosi merupakan faktor penyebab utama kegagalan dari banyak peralatan dari infrastruktur akibat berada dalam lingkungan operasi yang korosif. Atau Uhlich 1971, Treadway, dan Chamberlain 1995, dan Schreier 1979. Korosi mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung. Uhlich 1971 dan Roberts 2000. Kerugian langsung adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk menggantikan peralatan-peralatan yang rusak akibat korosi. Sementara kerugian tidak langsung akibat korosi antara lain terhentinya kegiatan operasi pabrik, berkurang produksi, berkurangnya efisiensi, dan lain-lain. Penelitian tentang korosi atmosferik jangka panjang dari baja ringan atau Funte 2011 mengamati proses terjadinya korosi atmosferik jangka panjang setelah pemakaian 13 tahun di 5 daerah di Spanyol dengan berbagai jenis atmosferik yang berbeda, yaitu pedesaan, perkotaan, industri, atmosfer laut ringan, dan atmosfer laut parah dengan menggunakan metode difraksi sinar X atau XRD dan pemindaian mikroskopik elektron atau dispersive energy X-ray spektroskopi atau CEM atau EDS. Penelitian tentang korosi atmosferik baja karbon juga telah dilakukan di Kolombia. Castano 2010. Pengamatan korosi ini menggunakan metode difraksi sinar X atau XRD, SEM, dan EDS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jumlah ion klorida dan SO2 serta waktu basah atau time of wetness dari berbagai jenis atmosfer di Kolombia. Castano 2010. Dipasang plat baja karbon selama 14 bulan di 6 lokasi berbeda di Kolombia, yaitu di kota Barranquilla, kota yang terdekat dari Laut Karibia. Titik pertama pemantauan korosi atmosfer diletakkan pada jarak 7 km dari pantai.
Titik kedua di Cartagena, suatu daerah yang dekat dengan laut dan aktivitas industri. Di pedesaan Chinun di wilayah Karibia sekitar 40 km dari pantai. Di Bogota dan Medellin, yaitu daerah semi industri yang berlokasi di wilayah Andes Tengah, dan yang terakhir di titik pedesaan yang terletak di wilayah Andean bagian selatan. Ditemukan bahwa korosi atmosfer paling agresif sangat bergantung dari kandungan klorida di udara. Selanjutnya di lingkungan yang lebih agresif ada kecenderungan yang besar untuk membentukkan korosi protektif, yaitu di daerah yang dekat dengan laut dan lokasi industri. Lepidocrocrit dan giotit ditemukan sebagai penyusun utama korosi atau karat yang terjadi pada karbon. Sebuah struktur yang tidak ditampilkan dalam literatur penelitian ini juga ditemukan, yaitu korosi berbentuk tali sepanjang 100 mikrometer pada plat lepidocrocrit. Setup dan pengukuran laju korosi atmosferik. Pengukuran laju korosi atmosferik dapat dilakukan dengan dua metode bergantung kepada perspektif dalam menentukan korosi atmosferik, apakah perspektif bahannya atau dari faktor penyebabnya. Pengujian berdasarkan perspektif yang pertama melibatkan spesimen secara langsung dengan mengukur kehilangan massa yang dapat diakibatkan korosi yang disebabkan oleh udara pada suatu lingkungan. Metode ini melibatkan proses exposure sampel bahan pada udara terbuka hingga sampel bahan tersebut terkorosi. Sampel bahan ini biasanya dipotong dalam bentuk yang praktis disebut kupon. Seiring waktu spesimen akan mengalami penipisan akibat kehilangan massa. Pengukuran kehilangan massa dalam interval waktu tertentu per hari, per minggu, atau bulan tergantung dengan laju korosi secara visual. Dilakukan dengan laju korosi atmosferik pada lokasi tersebut untuk bahan logam yang diuji dan ditentukan dengan dipresentasikan dalam satuan penetrasi per tahun seperti mils per tahun atau milimeter per tahun melalui persamaan berikut atau ASTM G50. Laju korosi sama dengan K kali W per A kali T kali D, di mana K konstanta konversi satuan laju korosi, W-nya adalah kehilangan massa dalam gram, A-nya luas permukaan dalam cm persegi, T adalah waktu exposure dalam jam, D massa jenis gram per cm kubik. Berikut adalah grafik beberapa korosi relatif dengan satuan meter per years dan milimeter per years. Standar untuk metode ini adalah ASTM G50 atau ISO 8565. Metode ini dinamakan pengujian exposure atau exposure test. Selanjutnya berdasarkan data laju korosi yang didapatkan dari persamaan 1, maka dapat ditentukan tahanan korosi relatif dengan merujuk pada tabel 1 untuk setiap jenis spesimen yang di-exposure. Bab 3 yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian dibagi dua, yaitu 1 bahan dan 2 peralatan. Bahan penelitian dilakukan di lingkungan PKS PT Enzim Sawita, yaitu dengan menempatkan spesimen baja di rak pengujian pada halaman terbuka sesuai dengan standar ASTM G50. Spesimen uji ini terdiri dari sampel-sampel bahan baja yang penting dan sering digunakan, yaitu baja plat strip, baja plat siku, baja plat datar 4 mm, baja silinder, dan baja karbon rendah tipe SAPH 620 dengan komposisi karbon 0,06 sampai 0,15 dan ketebalan 4 mm yang sering digunakan dalam industri PKS. Setiap spesimen berbentuk plat 4 mm dan berjumlah 3 buah untuk setiap jenis spesimen uji yang ditempatkan di tiap-tiap pengujian. Ukuran spesimen uji berdasarkan pada standar ASTM G50. Berikut adalah grafiknya. Peralatan. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah rak penempatan spesimen uji timbangan digital dengan ketelitian 0,001 gram,
regen atau pembersih, dan perlengkapan lainnya. Spesimen seperti wadah, sarung tangan, sikat, dan lain-lain yang akan digunakan ketika jadwal pembersihan spesimen uji dan pengambilan data kehilangan berat atau weight loss dari spesimen uji tersebut. Prosedur penelitian. Penelitian dimulai dengan studi literatur mengenai korosi atmosferik, faktor-faktor yang mempengaruhi bahaya dan kerugian yang dapat ditimbulkan serta metode pengukurannya. Kemudian dilakukan survei lapangan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk pengujian exposure. Penentuan lokasi pengujian ini juga didasarkan pada standar ASTM G50. Berdasarkan data dari studi literatur dan survei lapangan, dilakukan perumusan masalah untuk penelitian ini. Dari berbagai masalah ditetapkan batasan masalah, kemudian ditetapkan tujuan penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian dirumuskan hipotesis untuk penelitian yang akan dijalankan. Pada penelitian ini menggunakan metode pengujian exposure dengan perspektif bahan laju korosi atmosferik yang ditentukan melalui bahan itu sendiri dalam bentuk penetrasi per tahun. Pengujian exposure dianggap lebih praktis baik secara pelaksana maupun hasil yang didapat pengujian exposure hanya mempertimbangkan variabel kehilangan massa dengan mengasumsikan bahwa semua faktor-faktor korosi atmosferik direpresentasikan dalam bentuk kehilangan massa. Pengukuran korosivitas atmosferik dilakukan melalui pengujian exposure yang didasarkan pada standar ASTM G50. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Laju korosi bulan pertama di exposure. Hubungan laju korosi dari 5 jenis bahan yang dilakukan exposure di lokasi PT PKS Ensem Sawita dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada gambar 6. Laju korosi pada plat baja strip yang setelah di exposure selama 1 bulan terlihat bahwa mengalami tingkat laju korosi tertinggi dibandingkan baja konstruksi jenis lainnya, yaitu 0,31 meter per year. Sedangkan laju korosi terendah terjadi pada baja konstruksi dengan jenis baja siku, yaitu mencapai 0,10 meter per year. Untuk baja konstruksi jenis baja silinder, baja plat pasaran, dan baja karbon rendah, tingkat laju korosinya lebih stabil dan hampir mendekati, yaitu 0,16 meter per year untuk baja plat pasaran dan 0,17 meter per year untuk baja silinder dan 0,18 meter per year untuk baja karbon rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 di samping. Melihat tingkat laju korosi yang terjadi masih sangat lambat dan berada pada ambang batas yang diizinkan sesuai dengan tabel 1, yaitu masih berada di bawah 3 meter per year dan laju korosinya berkisar di antara 0,10 meter per year sampai 0,31 meter per year per bulan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemakaian 5 jenis bahan konstruksi tersebut baik bagi PKS itu sendiri maupun bagi konstruksi pemukiman penduduk masih sangat layak digunakan. Laju korosi bulan kedua di exposure. Hubungan laju korosi pada bulan kedua dari 5 jenis baja konstruksi yang dilakukan exposure di lokasi PT PKS PT Ensem Sawita dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut. Pada gambar 7, laju korosi pada baja plat strip sesudah dilakukan exposure pada bulan kedua mengalami tingkat laju korosi yang tinggi dibandingkan baja konstruksi jenis lainnya, yaitu 0,24 mpy. Akan tetapi, tingkat laju korosi pada bulan kedua lebih rendah dibandingkan bulan pertama di exposure. Dan laju korosi terendah masih tetap terjadi pada baja konstruksi dengan jenis baja siku, yaitu mencapai 0,09 mpy. Untuk baja konstruksi jenis silinder, baja plat pasaran, dan baja karbon rendah, tingkat laju korosinya lebih stabil dan hampir mendekati 0,16 mpy untuk baja plat pasaran dan 0,18 mpy untuk baja silinder dan 0,116 mpy untuk baja karbon rendah. Untuk lebih jelasnya, tingkat laju korosi yang tinggi dapat dilihat pada gambar 7 di samping. Laju korosi bulan ketiga di exposure. Pada bulan ketiga dilakukan exposure spesimen uji di lokasi PKS PT Ensem Sawita terhadap 5 jenis bahan konstruksi. Terlihat bahwa tingkat laju korosi semakin fluktuatif, yaitu laju korosi pada baja karbon rendah
dan baja silinder mengalami peningkatan tingkat laju korosinya yang mencapai 0,21 MPy. Sedangkan pada baja siku laju korosinya masih tetap berada di 0,10 MPy dan untuk baja plat strip tingkat laju korosinya hanya mengalami peningkatan sedikit dari bulan kedua exposure yaitu 0,28 MPy. Untuk baja plat pasaran juga mengalami sedikit peningkatan tingkat laju korosi yaitu 0,16 MPy pada bulan kedua menjadi 0,18 MPy pada bulan ketiga exposure. Untuk lebih jelasnya tingkat laju korosi yang tinggi dapat dilihat pada gambar di samping. Laju korosi bulan keempat di exposure. Pada bulan keempat dilakukan eksposur spesimen uji di lokasi PKS PT Ensem Sawita terhadap 5 jenis bahan baja korosif yang terlihat bahwa tingkat laju korosinya semakin rendah untuk baja konstruksi jenis baja plat strip, baja siku, baja silinder, dan baja pasaran, kecuali untuk baja konstruksi jenis baja karbon rendah, malah sebaliknya yaitu terjadi peningkatan tingkat laju korosi yaitu mencapai 0,28 MPy. Fluktuasi tingkat laju korosi yang terjadi terhadap kelima jenis baja konstruksi tersebut sangat dipengaruhi oleh curah hujan, temperatur dan kelembaban serta arah mata angin yang terjadi di PKS PT Ensem Sawita, dan pengamanan cuaca selama 4 bulan dilakukan exposure. Dapat dijelaskan bahwa pada bulan keempat dilakukan exposure cuacanya lebih stabil, sedangkan tingkat curah hujan yang tinggi terjadi pada ketiga exposure. Untuk lebih jelasnya tingkat laju korosi dapat dilihat pada gambar 9 di samping. Laju korosi baja konstruksi terhadap jenis baja yang digunakan. Setelah dilakukan penempatan spesimen uji atau exposure di lokasi penelitian yaitu PT PKS Ensem Sawita selama 4 bulan, tingkat laju korosi yang terjadi terhadap semua jenis baja konstruksi tersebut dapat dijelaskan pada gambar 10. Tingkat laju korosi yang terjadi pada 5 jenis baja yang telah diexposure selama 4 bulan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa tingkat laju korosi tertinggi terjadi pada baja konstruksi jenis baja plat strip mencapai 0,31 MPy pada bulan pertama spesimen di exposure. Terjadi laju korosi baja konstruksi jenis baja plat strip ini terlalu lebih tinggi dibandingkan dengan baja konstruksi jenis lainnya. Sampai bulan ketiga dilakukan penelitian. Memasuki bulan keempat, spesimen di exposure di lokasi penelitian baru menunjukkan tingkat laju korosi yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu 0,14. Sedangkan tingkat laju korosi terendah terjadi pada baja konstruksi jenis baja siku yang mencapai 0,0 MPy. Pada bulan keempat dilakukan exposure di lokasi penelitian. Berikut adalah grafik tabel laju korosi baja konstruksi. Untuk baja konstruksi dengan jenis baja karbon rendah, tingkat laju korosinya fluktuatif, yaitu pada bulan pertama dilakukan exposure di lokasi penelitian tingkat laju korosinya 0,18 MPy dan sedikit menurun pada bulan kedua di exposure yaitu 0,16 MPy. Memasuki pengambilan data exposure pada akhir bulan ketiga, tingkat laju korosi baja konstruksi jenis baja karbon rendah kembali meningkat mencapai 0,21 MPy dan terus meningkat sampai akhir bulan ketiga di exposure yaitu 0,28 MPy. Untuk kelima jenis bahan konstruksi yang telah diteliti selama 4 bulan di lokasi PKS PT Ensem Sawita menunjukkan laju korosi yang terjadi berkisar antara 0,06 sampai 0,31 MPy. Hal ini menunjukkan bahwa relatif corrosion resistance-nya dapat digolongkan dalam kategori outstanding kurang dari 1 MPy. Jenis baja korosi paling tahan lama yang didapatkan dalam penelitian ini adalah baja konstruksi dengan jenis baja siku di lokasi PKS PT Ensem Sawita. Aerasi. Dalam grafik di samping
terlihat bahwa kecepatan korosi yang paling tinggi terletak pada baja karbon rendah. Daerah ini mempunyai kecenderungan terjadi korosi paling hebat karena aerasi O2 kadarnya tinggi, kelembapan yang diubah-ubah, wet atau dry, dan kadar garam yang relatif tinggi dibandingkan ketahanan baja lainnya. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Penelitian pemetaan laju korosi atmosferik baja konstruksi di lingkungan PKS PTN SIM Sawita telah berhasil dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu tingkat laju korosi pada plat baja strip berkisar antara 0,14 sampai 0,31 MBY. Dua baja sikut tingkat laju korosinya berkisar 0,06 sampai 0,10 MBY. Baja silinder tingkat laju korosinya berkisar antara 0,10 sampai 0,21 MBY. Baja plat pasaran tingkat laju korosinya berkisar antara 0,10 sampai 0,18 MBY. Serta untuk baja karbon rendah tingkat laju korosinya berkisar 0,16 sampai 0,28 MBY. Secara keseluruhan tingkat laju korosi yang terjadi pada 5 jenis baja konstruksi tersebut masih aman dan masih berada dalam batas ketahanan korosi relatif atau relative corrosion resistance-nya yang dapat digolongkan dalam kategori outstanding, kurang dari 1 MBY, sehingga pemakaian 5 jenis baja konstruksi tersebut relatif aman di lingkungan PKS dan pemukiman penduduk sekitar. Saran. Menurut saya untuk penelitian pemetaan laju korosi atmosferik baja konstruksi di lingkungan PKS PTN SIM Sawita sangat bagus dan harus dilanjutkan secara berkala. Untuk objek penelitian tersebut alangkah lebih baik untuk ditambahkan jenis-jenis baja yang akan diuji agar lebih mengetahui karakteristik korosi setiap jenis baja. Kemudian untuk pengujian dilakukan secara berkala. Berikut adalah link jurnal yang saya dapatkan dari internet dan daftar pustaka yang saya kutip dari jurnal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam membawakan presentasi tugas besar 2. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.